Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Welcome to the Base Face Network. Keep dancing all night long. You shake that out just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that out just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sri Dewi. Di tugas kali ini saya menanyakan tentang ideologi seputar Partai Nasdem. Nah, saya bertanya, mengapa Bapak memilih untuk bergabung di Partai Nasdem, dan tolong jelaskan ideologi dari Partai Nasdem itu sendiri. Dan Bapak itu menjawab, Nasdem ini adalah Partai Nasional Demokrat, partai politik baru di Indonesia yang berdiri sesuai akta notarisnya pada tanggal 1 Februari 2011 dan dideklarasikan pada tanggal 27 Juli 2011 yang diketuai oleh ketua umumnya yaitu Surya Paloh. Partai Nasdem, logonya ini adalah simbol perjuangan partai yang mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Lingkaran biru pada logo Partai Nasdem bermakna kemerdekaan. Dua siluet berwarna kuning bermakna gotong royong, sedangkan warna kuning itu sendiri juga melambangkan kemakmuran. Dan Bapak itu menjawab, Bapak melihat Partai Nasdem ini partai yang benar. Pertama, korupsi masuk karena taunya informasi. Ketika kekuasaan ini tidak ada kontrol, maka di situ peluang korupsi datang. Saya lihat salah satu embrio dari korupsi adalah ketika menjabat harus keluar modal dulu, dan di Nasdem ini tidak ada mahar. Bapak melihat Nasdem ini tanpa mahar, sehingga di sini salah satu celah kita menseleksi orang-orang yang kemampuan tanpa duit. Terima kasih. Saya Nyimas Dwi Febiana. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari kaderisasi. Pertanyaan yang pertama, apa kriteria yang diutamakan dalam perekrutan kaderisasi Nasdem? Kriteria yang diutamakan dalam perekrutan kaderisasi Partai Nasdem pada umumnya tidak ada kriteria secara khusus, karena yang dicari ialah orang yang berniat dengan sungguh-sungguh ingin berjuang bersama anggota dalam menjalankan program serta kegiatan yang akan diadakan Partai Nasdem. Pertanyaan yang kedua, apakah ada program pelatihan khusus untuk mengembangkan kaderisasi di Partai Nasdem? Jawabannya, pelatihan kader dalam pendidikan politik ialah kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kader suatu partai politik. Pelatihan tersebut bisa membantu kader partai politik untuk memenangkan kursi dalam pemilu. Biasanya, topik yang akan dibahas dalam pelatihan kader partai politik tersebut ialah seperti kesadaran ideologi, kesadaran dalam berorganisasi, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta strategi pendidikan politik bagi masyarakat. Pelatihan kader partai politik juga membahas tentang apa peran kader partai politik dalam menjaga kondusivitas politik serta stabilitas keamanan. Pelatihan ini bisa membantu kader partai politik untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam politik serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin dan mengambil keputusan yang tepat.
Saya Adam Pedrin akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin yang jujur dan bersungguh-sungguh akan membuat suatu partai atau organisasi semakin maju dan berkembang. Hal ini karena semua keputusan yang diambil dinilai secara objektif dan adil. Pemimpin yang jujur sudah pasti akan mengutamakan berkembangnya partai atau organisasi. Bayangkan jika Anda tidak jujur dalam memimpin, sudah pasti organisasi yang Anda pimpin akan berantakan. Mungkin saja akan terjadi kerugian besar serta karyawan tidak lagi mempercayai Anda. Hal penting lainnya yang menjadi persyaratan untuk memimpin adalah Anda harus pintar. Yang dimaksud dengan pintar di sini bukan hanya persoalan mengetahui bidang Anda, tetapi Anda harus pintar dalam menyusun strategi yang baik. Ciri-ciri seorang pemimpin bisa dilihat. Ciri-ciri seorang pemimpin ideal adalah salah satunya adalah Anda harus bisa melihat ke depan. Artinya Anda harus bisa melihat seperti apa organisasi ini yang akan Anda bawakan ke depannya. Oleh karena itu, penyusunan strategi yang baik serta visioner menjadi syarat pertama seorang pemimpin. Baik, di sini saya Suci Espiana akan menjelaskan tentang partisipasi partai politik di Partai Nasdem. Jadi, saya menanyakan kepada pihak Nasdem, dari 30% kursi legislatif yang disiapkan pemerintah, apakah sudah terpenuhi? Jadi, mereka menjawab dari 30% partisipasi perempuan itu sudah terpenuhi, tetapi karena ada peraturan KPU yang peraturan KPU tentang penghitungan 30% itu ternyata ada persepsi yang berbeda-beda tentang bagaimana cara untuk menghitung persentase 30% yang dimaksud. Jadi kemudian hal ini digugat atas nama keterlibatan perempuan. Akhirnya UUD yang menentukan penghitungan ke bawah dari 2,1 itu dibulatkan menjadi ke atas. Jadi dari 7 kursi minimal 2 orang menjadi 3 kursi. Jadi dari hal ini, jika 3 kursi itu dicalonkan oleh cowok semua, keterlibatan perempuan dalam partai Nasdem itu minim. Jadi bisa disebutkan bahwa partai Nasdem tidak memenuhi syarat atau TNS. Terus pertanyaan selanjutnya, saya menanyakan bagaimana tanggapan Bapak tentang kader atau anggota yang disabilitas. Jadi dari pertanyaan tersebut, Bapak menjelaskan bahwa Partai Nasdem tidak memilah-milah antar kader, yang dimana tidak ada pengecualian terhadap orang-orang yang disabilitas. Terus Bapak juga menuaikan persepsinya terhadap orang-orang yang disabilitas, bahwa selama mereka memiliki kemampuan dalam berpartai politik dan mereka juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan, bahwasannya Partai Nasdem tidak akan membeda-bedakan antara setiap kader, baik itu kader yang normal, yang sehat fisik dan lain-lain, ataupun yang disabilitas. Dan dari pertanyaan itu juga mengakar. Jadi saya menanyakan juga jika calon kader disabilitas mencalonkan dirinya ke Partai Nasdem, berapa persentase kursi yang diberikan oleh Partai Nasdem? Ternyata dari pertanyaan ini Bapak pun menjawab, tidak ada persentase kursi yang disiapkan untuk keterlibatan disabilitas karena semuanya sama, tidak ada pengecualian dari pihak manapun dan segi manapun. Baiklah, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Saya Anessa Sadila ingin menjelaskan tentang keputusan strategi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi pada Partai Nasdem? Yang pertama, ada kepentingan umum utama.
Kepentingan umum utama merupakan kepentingan semua masyarakat yang wajib diutamakan dibandingkan kepentingan umum dalam kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Maksudnya, Partai Nasdem lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dari orang-orang yang di dalam partai tersebut. Yang kedua ada kesetaraan. Kesetaraan merupakan suatu kondisi yang dimana setiap orang dalam satu organisasi mempunyai hak yang sama. Maksudnya, orang-orang di dalam Partai Nasdem tidak pernah membeda-bedakan status sosial atau kedudukan baik dalam hal kelompok maupun dalam hal pribadi mereka. Misalnya, ketua Partai Nasdem akan selalu berbuat adil kepada semua para anggotanya. Yang ketiga, gunakan sains. Sains di dalam partai politik bisa digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, partai politik harus menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk membuat kebijakan politik. Contohnya, seperti membuat kebijakan untuk memberantas serta mencegah narkotika dengan menggunakan pendekatan kesehatan untuk mengurangi dampak negatif berdasarkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang keempat, ada bicara aturan. Bicara aturan merupakan berbicara sesuai kaidah atau aturan berdasarkan topik pembicaraan yang akan dibahas. Bicara aturan bisa berupa mempertimbangkan bahasa atau perkataan sebelum berbicara. Misalnya, berbicara dengan sopan, sesuai dengan etika, dan mudah dimengerti, serta tidak menyinggung atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pihak dari Partai Nasdem akan selalu berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung pihak dalam maupun pihak luar. Keuangan partai politik. Sumber pendanaan partai politik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Terdapat 3 sumber keuangan partai politik. Yang pertama, iuran anggota. Kedua, sumbangan yang sah menurut hukum. Yang ketiga, bantuan dari APBN atau APBD. Tetapi Partai Nasdem tidak memungut iuran anggota dan mereka hanya menggunakan sumbangan hukum yang sah dan bantuan dari APBN atau APBD. Setiap partai politik yang lolos di parlemen memang ada uang yang disumbangkan ke partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari APBN kabupaten atau kota diberikan kepada partai politik di kabupaten atau kota yang mendapatkan kursi di DPRD, dan menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan partai politik kabupaten atau kota yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 sebesar Rp1.500 per suara sah. Dan setiap dana pemasukan atau pengeluaran akan diaudit oleh BPK berdasarkan pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015. Laporan penanggung jawab yang diserahkan kepada BPK terdiri dari 1. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja ban parpol dan rincian realisasi belanja dana bantuan partai politik per kegiatan. Yang kedua, rekapitulasi barang inventaris atau modal fisik, barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan partai politik.